Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mauna dengan NPM 2214231031 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang subtopik yang pertama, yaitu inventarisasi makhluk hidup di lingkungan kampus, yang kedua mikroskop, yang ketiga pengamatan tumbuhan, dan yang keempat pengamatan hewan. Yang pertama yaitu interferisasi makhluk hidup di lingkungan kampus. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang mampu mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berbagai jenis makhluk hidup terdiri dari berbagai tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dibagi dua, yaitu dikotil dan monokotil, sedangkan hewan dibagi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Tumbuhan dikotil memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki akar tunggang, batangnya bercabang dan berkambium, daunnya melebar dan tulang daun yang menyirip atau menjari. Tumbuhan monokotil memiliki ciri-ciri, yaitu akar serabut, batangnya tidak bercabang, tidak memiliki kambium, daunnya memanjang dan tulang daun yang sejajar. Jenis-jenis tumbuhan dikotil yaitu jagung dengan nama Latin Zymais, yang kedua yaitu sorghum bicolor, yang ketiga yaitu padi Oryza sativa, selanjutnya yaitu pisang Musa paradisia, bunga anggrek Dendrobium, kelapa Coco nucifera. Yang dikotil yaitu pohon jati Tectona grandis, sengon Albizia chinensis, akasia, bungur Lagerstroemia speciosa, mangga Mangifera indica, mahoni Swietenia mahogoni. Sedangkan hewan terbagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya kucing, anjing, rusa, ayam, dan burung gereja. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya lalat, capung, ulat punggung, daun pisang, semut, rayap, dan belalang. Pengamatan struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan terdiri dari dua sistem, yaitu sistem akar dan sistem tajuk. Sistem akar terdiri dari organ akar, sedangkan sistem tajuk terdiri dari batang, daun, dan bunga. Akar berfungsi sebagai penyerapan air dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Batang berfungsi sebagai penyangga sehingga tumbuhan dapat berdiri tegak, mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, serta juga dapat berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Daun berfungsi sebagai untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis, tempat pertukaran gas melalui stomata, dan juga sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, contohnya bayam dan kol. Organisme tumbuhan tersusun dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sel merupakan organ terkecil dari material yang mengandung kehidupan. Beberapa ahli biologi mengatakan adanya kehidupan di dalam suatu partikel yang lebih kecil dari sel yang terkecil disebut virus. Sel gabus adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel parenkim gabus. Pada tumbuhan dikotil, jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus atau filogen yang terletak di sebelah bawah dari jaringan epidermis. Epidermis adalah jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan: akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Korteks adalah letaknya langsung di bawah epidermis. Sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga banyak memiliki ruang antar sel. Sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim. Sedangkan jaringan yaitu sekumpulan sel yang memiliki bentuk fungsi yang sama. Jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi, yang berbeda dapat bekerja sama untuk fungsi fisiologi yang sama bentuk organ. Jaringan permanen dikategorikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu epidermis. Jaringan pelindung tersusun dari sel-sel yang menyusun lapisan luar daun dan bagian tumbuhan yang masih muda. Jaringan pengangkut menyusun xilem dan floem.
dan jaringan dasar mencakup parenkim, klorenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Stomata merupakan bagian pada epidermis, organ tumbuhan yang terdiri dari suatu celah yang dikelilingi oleh sel khusus disebut sel penjaga. Stomata sangat penting bagi tumbuhan karena pori stomata merupakan tempat terjadinya pertukaran gas dan air antara atmosfer dengan ruang antar sel yang berada pada jaringan mesofil di bawah epidermis. Hal ini menyebabkan stomata sangat berperan dalam proses transpirasi dan fotosintesis. Stomata terdiri pada sisi atas dan bawah daun, atau hanya pada permukaan bawah saja. Daun dengan pertulangan mirip seperti pada dikotil, stomata tersebar, sedangkan daun dengan tulangan sejajar seperti pada Gramineae, stomatanya tersusun berderet sejajar. Yang keempat yaitu pengamatan struktur hewan. Tubuh hewan tersusun atas banyak sel yang pada tempat tertentu sel-sel itu membentuk jaringan. Contoh jaringan pada hewan adalah jaringan epitelium, jaringan otot, dan jaringan tulang. Jaringan berkelompok bekerja sama melaksanakan fungsi tertentu membentuk suatu organ, misalnya organ jantung dan hati. Beberapa jaringan organ bekerja sama melaksanakan fungsi tertentu membentuk sistem organ, misalnya pencernaan, sistem transportasi, sistem reproduksi. Jaringan organ dan sistem organ bersama-sama membentuk tubuh organisme. Yang kedua yaitu mikroskop. Berdasarkan sumber iluminasinya, mikroskop dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu mikroskop elektron dan mikroskop cahaya. Berdasarkan ukuran objek yang diamati dan penampilan objek yang diinginkan, mikroskop cahaya dibedakan atas mikroskop majemuk dan mikroskop stereo. Kedua jenis mikroskop tersebut ada yang monokuler dan ada juga yang binokuler atau bahkan trinokuler. Mikroskop majemuk memiliki 3 sistem lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan kondensor. Lensa objektif dan lensa okuler masing-masing terletak pada 2 ujung tabung mikroskop. Lensa objektif dekat dan menghadap meja preparat berfungsi untuk memperbesar layar bayangan pertama dari objek. Lensa ini terdiri atas 3 atau 4 perbesaran, yaitu 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Lensa okuler, dekat dan menghadap mata pengamat, berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dengan perbesaran maksimum yang dihasilkan dapat mencapai 1000 kali. Lensa okuler ada yang terdiri atas satu lensa tunggal atau lensa ganda. Dalam penggunaan mikroskop majemuk, mikroba yang akan diamati harus disiapkan dalam bentuk yang tipis seperti olesan atau usapan menggunakan kaca slide atau kaca objek, dan ditutup dengan kaca penutup. Lensa kondensor berperan untuk menerangi objek dan lensa mikroskop lainnya. Mikroskop stereo merupakan jenis mikroskop yang hanya bisa digunakan untuk benda yang relatif besar atau tebal. Benda yang diamati dengan mikroskop stereo tidak perlu disiapkan pada kaca preparat karena dapat langsung diletakkan pada meja preparat di bawah lensa objektif sehingga dapat terlihat secara 3 dimensi dengan perbesaran 7 hingga 30 kali. Sistem lensa yang ada di mikroskop stereo hanya 2 lensa tanpa lensa kondensor. Seperti halnya pada mikroskop majemuk, lensa okuler pada mikroskop stereo ada yang tunggal dan lensa 2 lensa maupun 3 lensa. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.